Eh, Terima kasih banyak adik kita Saparudin telah mempresentasikan proposal penelitian dengan judul pengaruh dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kota Polewali Mandar. Selanjutnya kami mempersilakan penguji satu untuk memberi tanggapan atau saran atau masukan kepada adik kita Saparudin. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Tajudin Malik SH MH untuk memberi masukan atau tanggapan. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan saran atau menanya beberapa masalah di dalam ini. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Saya kira langsung saja ya. Ini saya mau tanyakan mengenai pengertian pengaruh dan dampak. Apa perbedaan pengaruh dan dampak? Kalau saya tidak pakai, salah satunya tidak dipakai, bagaimana? Apakah pengaruh atau dampak? Karena dampak dan pengaruh apa bedanya? Kalau pengaruh dan dampak, jadi kalau dampak itu Pak kan ada menimbulkan dua dampak, seperti dampak negatif dan dampak positif. Kenapa kemudian saya memberikan pengaruh dampak? Karena kita akan mencari tahu apa pengaruh dampak negatif atau positif terhadap pedagang kaki lima yang ada di alun-alun. Gitu. Kalau semua pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima bagaimana? Kalau cuma pengaruh saja, dampaknya tidak usah. Sama aja pengertiannya kan? Tidak Pak, kalau tadi. Ya. Jadi kenapa saya lebih memilih dua kata ini? Karena pengaruh dan dampak kan saya bedakan. Jadi pengaruh itu kan jadi saya mulai dari dampak. Dampak itu kan ada dua macam, dampak negatif dan positif. Ya. Yang kemudian jadi apa pengaruh pandemi COVID terhadap pedagang kaki lima? Jadi kita mau mengetahui, saya nanti mau meneliti apa dampaknya, dampak negatif atau dampak positif. Itu Pak. Pengaruh juga bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif. Kalau menurut saya kan tidak terlalu jelas di situ. Makanya kalau pengaruh kan, kalau saya hanya menaruh pengaruh pandemi COVID itu kan tidak apa pengaruhnya. Ya, pengaruhnya apa gitu? Pengaruh positifnya apa, pengaruh negatifnya apa? Kalau dampak juga sama dengan itu pengertiannya dengan ya tidak persis sama tapi hampir sama ya pengertiannya dampak dengan pengaruh. Karena berdampak negatif, berdampak positif. Ya. Kalau pengaruh positif dan pengaruh negatif. Karena dampak juga berpengaruh, so? Dampak juga pengaruh. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi di halaman 4 ya. Ini identifikasi masalah ini ya. Lebih bagus diberikan susunan yang lebih mendekati ya identifikasi masalah. Kalau potensi dan segmentasi pedagang kaki lima di alun-alun Polewali Mandar itu dikasih di tempat A gitu, ditambah sebelum dan sesudah pandemi corona ya. Jadi harus ada potensinya itu pedagang kaki lima sebelum dan sesudahnya ya. Kemudian yang B-nya itu tetapi dirubah dampak kegiatan pedagang kaki lima terhadap
dampak kegiatan pedagang kaki lima terhadap perekonomian ya. Ya, itu yang B. B-nya tetap. A-nya itu tadi A-nya potensi. Kemudian yang A di atas itu pindah ke bagian bawah ya, D ya. Yang A yaitu strategi jumlah penjualan di masa pandemi Covid, kan itu jalan keluarnya jadi belakangan ya, argumentasinya dulu baru solusinya ya. D habis pembatasan aktivitas ya, pembatasan aktivitas tetap D ya itu. Kemudian ini di variabel hipotesis ya, hipotesis penelitian ada variabel X dan variabel Y. Itu tolong dijelaskan di situ variabel X itu apa, kan masih banyak ruangannya. Variabel Y itu apa gitu ya. Mungkin juga saya memberikan sedikit, tapi tidak harus diikuti ya. Bagaimana kalau hipotesisnya berbunyi begini: seandainya masyarakat disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Ini susah juga. Saya kira untuk yang lain-lainnya nanti diperjelaskan mengenai pendapatan apa segala itu Ibu Mesra. Ya, saya kira cukup sekian itu ya. Itu juga